Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok bidang 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu berjudul DSS Kompos Analitik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Felix Aditya dengan NIM 2307013 beserta rekan saya. Saya Dianoviana dengan NIM 2307009. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ronald Notonegoro dengan NIM 2307019. Baik, di sini itu ada program sistem Big Data yang dimana menggunakan Streamlit. Di sini mulai dari dashboard. Pada dashboard yaitu DSS Compose Analytics, platform analitik berbasis big data untuk monitoring kondisi kompos, prediksi kematangan, dan rekomendasi tindakan otomatis. Smart Compose Monitoring Dashboard. Dashboard ini digunakan untuk memantau kondisi kompos secara real time berdasarkan data, sensor lingkungan, dan hasil analisis AI. Parameter utama yang dipantau yaitu ada temperatur, suhu, moisture, tingkat kelembapan, gas amonia, indikasi aktivitas mikroorganisme, serta status relay. Berikut visualnya monitoringnya. Ini kondisi saat ini. Berdasarkan data terbaru, suhu yaitu 24,10 derajat Celcius, kelembapan ada 40,43%, serta gas yang terpantau ada 98. Sistem mendeteksi bahwa proses dekomposisi masih berlangsung secara aktif. Status monitoring, kondisi suhu masih berada dalam rentang aman untuk proses dekomposisi kompos. Selanjutnya ada real-time sensor analytic. Itu ada temperatur trend, menampilkan grafik dari temperatur, serta ada gas trend, menampilkan grafik dari buah gas. Selanjutnya ada tentang dashboard. Dashboard ini dibangun menggunakan IoT Smart Sensor Monitoring, Big Data Analytics, Machine Learning, Random Forest, Decision Support System (DSS) untuk membantu monitoring dan pengambilan keputusan pada proses pengolahan kompos pintar. Selanjutnya ada tampilan dataset kompos, historical dataset untuk monitoring, analisis, dan machine learning. Dataset historis DSS Compose Analytics. Halaman ini menampilkan data mentah, raw data, hasil pengukuran sensor, kompos, dan dataset gabungan yang digunakan untuk analisis big data. Dataset digunakan untuk exploratory data analysis atau bisa dibilang EDA, pelatihan model, learning, prediksi kematangan kompos, evaluasi model AI, serta decision support system, decision support recommendation. Dataset overview. Ada jumlah baris pada dataset yaitu 452 data, jumlah kolom ada 10, missing value ada 0, duplikat data ada 0. Berikut dataset. Berikut ada filter dataset pada hari. Ada temperatur, itu bisa dilihat untuk memilih bagian data apa yang mau ditampilkan. Berikut hasil filternya. Ada informasi kolom dataset, itu ada yang disebutkan 10 kolom, yaitu day, hari, temperatur, terus MC, berapa persen, amonia, skor, suhu luar, itu suhu
pada lingkungan di luar, kelembapan luar, kondisi hujan, kategori suhu luar, kematangan, skor kematangan. Di sini bisa di-download datasetnya. Tentang dataset pada sistem ini merupakan hasil integrasi data monitoring kompos dan parameter lingkungan yang digunakan untuk mendukung analisis berbasis big data, analitik, dan machine learning. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA, analisis dataset gabungan dari kompos dan data cuaca. Exploratory dataset analysis EDA digunakan untuk memahami pola data sebelumnya. Sebelum dilakukan processing machine learning, analisis mencakup struktur dataset, missing value, duplikasi data, distribusi numerik, deteksi outlier, korelasi dan antar variabel, hubungan antar fitur, dan analisis target skornya. Selanjutnya ada dataset overview-nya, yang dimana menampilkan jumlah baris, jumlah kolom, missing value, dan duplikasi data. Selanjutnya ada preview dataset, menampilkan data awal hasil monitoring komposnya. Selanjutnya ada informasi dataset yang dimana menampilkan tipe data dan statistik deskriptifnya. Selanjutnya ada missing value analysis. Visualisasi missing value membantu mendeteksi data kosong yang dapat mempengaruhi performa mobil. Ini untuk gambaran missing value-nya. Dari segi apapun tidak terdapat missing value. Terus selanjutnya ada duplikat data. Untuk datanya tidak ditemukan ada duplikat datanya. Selanjutnya ada distribusi data numerik. Histogram digunakan untuk memahami pola bersebaran data numerik. Contohnya ada kolom distribusi day, yang dimana hasil histogramnya seperti ini. Selanjutnya ada box plot atau deteksi outlier. Box plot membantu mendeteksi nilai ekstrim atau outlier. Nah, ini contoh dari kolom box plot day. Dan selanjutnya ada heatmap korelasi. Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Plus 1 itu menghubungkan positif kuat, 0 itu tidak berkorelasi, min 1 itu hubungan negatif kuat. Dan ini gambaran untuk heatmap korelasinya. Selanjutnya ada scatter plot analysis, analisis hubungan temperatur dengan moisture content, yang dimana tingkat kematangannya itu yang berwarna biru tua itu mentah, biru muda itu fase termofilik, dan merah itu matang. Selanjutnya ada pair plot numerik. Pair plot digunakan untuk melihat hubungan multivariat antar fitur, ya dimana setiap fiturnya berbeda-beda untuk pair plotnya. Selanjutnya ada analisis data kategorik. Ini contoh dari kolom kategori kondisi hujan, yang dimana tingkat yang lebih tinggi itu cerah, yang lebih rendah itu hujan lebat, dan yang sedang itu hujan ringan. Selanjutnya ada distribusi skor, visualisasi target skor pada dataset kompos. Seperti itu visualisasinya. Selanjutnya ada rata-rata tiap fiturnya, yang dimana yang paling tinggi itu ada amonia MgKG, dan yang paling rendah itu ada day. Selanjutnya ada korelasi terhadap skor, yang dimana hasilnya exploratory data analisisnya selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya lanjut ke bagian fitur prediksinya. Di bagian prediksi kematangan kompos.
Dari sini kita akan melakukan simulasi prediksi tingkat kematangan kompos berdasarkan parameter sensornya. Model yang digunakan yaitu pertama ada random forest, yang kedua ada data history kompos, yang ketiga adalah parameter lingkungan dan sensornya. Prediksi digunakan sebagai decision support system atau disebut DSS. Dilanjut ke input parameter sensornya. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada temperatur, yang kedua ada moisture, yang ketiga ada gas amonia. Ini udah saya atur semua, tinggal langsung aja ke prediksi sekarang. Dan hasil dari prediksinya yaitu fase termofisik. Di interpretasi prediksi ini merupakan estimasi kondisi kematangan kompos berdasarkan pola histori data yang dipelajari oleh model AI. Gunakan hasil ini sebagai pendukung keputusan, bukan pengganti observasi lapangan. Rekomendasi DSS-nya yaitu kondisi kompos relatif stabil. Sistem mendeteksi parameter masih dalam rentang aman. Ringkasan prediksinya yaitu ada temperatur, ada moist, ada gas, dan prediksinya. Dilanjut ke fitur evaluasi model. Di sini ada halaman ini menggunakan mengevaluasi performa model machine learning dalam memprediksi tingkat kematangan kompos dan fase dekomposisi kompos. Model yang dibandingkan yaitu ada logistic regression, yang kedua ada decision tree, dan ketiga ada random forest. Evaluasi yang dilakukan menggunakan yang pertama ada accuracy, yang kedua ada precision, yang ketiga ada recall, yang keempat ada F1 score, dan terakhir ada conversion metric. Dilanjut ke feature engineering-nya. Di sini ada 0 sampai ke 7, bisa dilihat. Dilanjut ke jumlah datanya sekitar 452, jumlah feature-nya ada 8, dan jumlah missing-nya ada 0. Atau tidak ada sama sekali missing value-nya. Dilanjut ke prediksi komposnya. Di sini ada 2, ada prediksi kematangan dan klasifikasi fase. Kita yang prediksi kematangan dulu. Di sini ada model evaluasinya, total ada 3. Dan di sini ada aktualnya sekitar 0,98890. Di sini mungkin ada kelihatan juga ya, dilanjut saja ke klasifikasi fasenya. Di sini ada conversion metric. Lanjut ke prediksi kematangan tadi. Di sini ada perbandingan model. Dilanjut ke perbandingan accuracy model kematangan. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada logistic regression, yang kedua ada decision tree, yang ketiga, yang terakhir ada random forest. Dilanjut ke fitur rekomendasi. DSS untuk monitoring kompos pintar. Smart Decision Support System. Sistem ini memberikan rekomendasi otomatis berdasarkan data sensor terbaru, prediksi machine learning, dan yang terakhir ada rule-based decision system. Rekomendasi membantu operator menentukan tindakan terbaik pada proses pengomposan. Di sini ada kondisi sensor terkini, bisa dilihat, dan ada status komposnya. Status komposnya yaitu matang, kompos diprediksi telah matang dan siap digunakan. Dilanjut dengan rekomendasi sistem. Sistem menghasilkan rekomendasi berdasarkan threshold sensor dari hasil prediksi AI. Di sini ada kelihatan juga. Dilanjut ke risk assessment. Ada medium risk-nya. Dilanjut ke monitoring. Oke, mungkin dilanjut ke metodologi ke rekan saya, Dian. Oke, baik. Selanjutnya ada metodologi yang dimana bakalan ada konsepnya, pendekatan, dan arsitektur DSS Compose Analytic-nya. DSS Compose Analytic merupakan platform Smart Compose Monitoring atau Decision Support System berdasarkan IoT, Big Data Analytics, dan Machine Learning. Sistem dikembangkan untuk membantu proses monitoring kompos secara otomatis, analisis data lingkungan, dan prediksi tingkat kematangan, serta pemberian rekomendasi keputusan. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Yang pertama itu ada pendekatan dari IoT monitoringnya. Sistem membaca data sensor secara real time menggunakan sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas amonia. Data digunakan untuk monitoring kondisi kompos. Yang kedua ada Big Data Analytic. Tahapan analisis datanya ada data collection, data cleaning, data
pre-processing, data EDA, data visualisasi, dan model evaluasi. Digunakan untuk memahami pola dekomposisi kompos. Yang ketiga ada pendekatan sistem machine learning. Sistem menggunakan random forest classifier untuk prediksi kematangan komposnya, untuk klasifikasi fase komposnya, dan untuk decision supportnya. Selanjutnya ada parameter monitoring. Parameter dilakukan untuk digunakan dalam sistem prediksi kompos, yang dimana ada temperatur, MC, dan amonia. Peran dari masing-masingnya ada temperatur, yaitu mengukur suhu proses dekomposisi kompos atau peran menentukan fase kompos. MC mengukur tingkat kelembapan material kompos atau menentukan kualitas dekomposisi. Amonia itu mengukur konsentrasi gas amonia. Perannya di sini indikator fermentasi. Alasan menggunakan random forest, algoritma random forest classifier dipilih karena memiliki performa yang baik pada data lingkungan dan sensor. Keunggulan random forest itu ada rebus terhadap noise data, dapat menangani data kompleks, resiko overfitting lebih kecil, akurasi prediksi tinggi, dan mudah diinterpretasikan. Pada sistem ini, random forest digunakan untuk mempelajari pola sensor terhadap tingkat kematangan kompos, yang dimana ada tahap dekomposisi kompos, yaitu ada 3 fase. Ada fase mesofilik, rentang suhunya 35 derajat, kondisinya awal penguraian. Untuk transisi ada 35 sampai 50 derajat, kondisinya perubahan biologis. Dan termofilik ada 50 derajat, kondisinya aktivitas mikroba tinggi. Dan selanjutnya ada workflow sistemnya, yang dimana ada sensor IoT, terus data acquisition-nya, database storage-nya, data cleaning, EDA-nya, machine learning, prediction, DSS rekomendasi, dan Streamlit dashboard-nya. Selanjutnya kita jelaskan di pipeline-nya, sistem pipeline. Alur kerja DSS Compose Analytic, yang dimana Big Data Processing Pipeline ini menjelaskan bagaimana data sensor kompos diproses mudah, mulai dari pembacaan sensor hingga rekomendasi keputusan atau decision support system. Sistem mengintegrasikan IoT, Fast API, Beacon, database storage, big data analysis, machine learning, dan decision support sistemnya. Berikutnya ada workflow people lainnya. Ini ada IoT sensor ISP32 itu untuk mengatur temperatur, moisture, gas amonia. Fast API beacon-nya itu ada APN sensor inkset, dan real time untuk real time endpoint-nya. Dan SQLite database-nya, SQLite database-nya itu ada sensor, storage, dan historical datanya. Dan untuk big data analitiknya ada data cleaning, EDA, visualisasi. Untuk machine learning sendiri itu untuk random forest, model, dan complex prediction-nya. Dan untuk decision rekomendasinya itu ada smart suggestion atau relay decision-nya. Dan yang terakhir ada Streamlit dashboard, yang dimana ada monitoring, analisis, dan prediksi. Penjelasan tahapannya itu untuk IoT monitoring. Yang pertama untuk IoT monitoring layernya, tahapan awal sistem dimulai dari pembacaan sensor pada komposter. Sensor yang digunakan ada DHT22 temperatur, DHT22 moisture, dan MQ sensor gas amonia, relay, fan atau water pump. Data dikirim secara real time menunjukkan backend Fast API. Sistem arsitekturnya ada sensor, itu 3 IoT, dan backend Fast API. Database-nya ada SQLite, dan AI modelnya ada random forest. Selanjutnya ada backend Fast API backend layer. Backend bertugas menerima aliran data sensor. Prosesnya ada API ingestion, data validation, real time processing, database store, dan endpoint utamanya itu ada API sensor. Sistem arsitekturnya itu ada sama seperti yang tadi, 3 sensor IoT, backendnya Fast API, database-nya SQLite, dan AI modelnya ada random forest.
Selanjutnya ada analisis. Big data analysis ini setelah data disimpan dilakukan analisis data. Tahapannya ada data cleaning, missing value handling, exploratory data analysis atau EDA, correlation analysis, dan visualisasi trennya. Mungkin untuk sistem arsitekturnya juga sama seperti yang tadi. Dan sekarang lanjut ke AI-nya atau tahapan machine learning layer-nya. Sistem ini menggunakan random forest classifier untuk memprediksi tingkat kematangan kompos, fase kompos, model pembelajaran dari data history sensor. Dan selanjutnya ada DSS atau Decision Support System. Hasil prediksi ini digunakan untuk memberikan rekomendasi. Contohnya rekomendasi suhu tinggi itu menyalakan kipas, terus kelembapan rendah itu ada untuk tambahkan air, gas tinggi itu untuk ventilasi dibuka. Sistem membantu operator dalam pengambil keputusan. Dan untuk sistem arsitekturnya juga masih sama. Yang sensor itu ada 3 IoT dan backend-nya ada Fast API, database-nya ada SQL, dan AI modelnya ada Random Forest. Baik, selesai sudah hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu penjelasan dari platform Research Compose Analytics, platform berbasis Big Data S, dan hasil dari kode program Big Data. Sekian dari kelompok 3 Big Data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.